peneliti seorang berkebangsaan Mesir yang tinggal di Amerika, namanya Rashad Khalifah. Beliau meneliti, bahkan membuktikan yang ada dalam Al-Quran mengambil satu dasar dalam Al-Quran, yaitu ada penyebutan angka dalam Al-Quran, dikatakan alaiha, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki huruf 19. Jadi memiliki huruf 19. Nah, tadi saya katakan bahwa tidak dicantumkannya huruf alif dalam bismi itu salah satu hikmahnya. Sebab kalau dicantumkan alif juga dalam bismi, maka jumlahnya bukan 19 tapi 20. Ada apa dengan angka 19 itu? Menurut hasil penelitian beliau, banyak pembuktian yang didapatkan oleh beliau, dan ini menunjukkan akan keajaiban Al-Quran. Dan disimpulkan oleh beliau bahwa dengan adanya penelitian ini yang didasari dengan angka 19 ini, beliau katakan bahwa Al-Quran itu tidak akan mungkin dipalsukan oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat terhadap Al-Quran. Dan ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah, bukan buatan Muhammad. Itu yang disimpulkan oleh beliau. Melihat berbagai keajaiban yang ditemukan oleh beliau dalam Al-Quran dari angka 19. Misalnya dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan Bismillahirrahmanirrahim itu kan, ya kalau kita mau kelompokkan itu ada berapa kata? Ada 4 kata di sini. Ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi ismi, jadi tidak diikutkan banyak karena ini huruf tersendiri. Ya, ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ternyata setelah beliau teliti, jadi penelitian beliau itu dengan menggunakan komputer yang sangat canggih. Ya. Jadi berdasarkan penelitian beliau, kata ismi dalam Al-Quran itu jumlahnya 19. Jadi kata ismi itu sendiri itu jumlahnya 19. Berarti bisa dibagi 19. Itu satu. Itu kata ismi. Kemudian kata Allah. Jadi kata Allah, setelah beliau teliti di dalam Al-Quran, kata Allah itu berjumlah 2698. 2698. Dan ajaibnya 2698 ini bisa dibagi 19. Bisa dibagi 19.
yaitu jumlahnya 142. Nantilah kita hitung sebentar di rumah. Jadi 2698 dibagi 19. Jadi semuanya berpatokan ke 19. Sesuai dengan jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Allah. Kemudian kata Ar-Rahman dalam Al-Quran, kata Ar-Rahman itu jumlahnya 57 kali. Jadi 57 kali disebutkan kata Ar-Rahman itu dalam Al-Quran. Dan subhanallah 57 ini bisa dibagi 19, yaitu 3. Jadi 57 bagi 19 itu sama dengan 3. Jadi selalu ada ya bisa dibagi. Kemudian kata Ar-Rahim, kata Ar-Rahim dalam Al-Quran itu jumlahnya 114. Jadi kata Ar-Rahim dalam Al-Quran itu jumlahnya 114. Dan ini juga bisa dibagi 19, yaitu dapat 6. Jadi 6 kali 19 114. Itu fakta pertama yang ditemukan melalui angka 19. Lalu dikatakan oleh beliau, jika faktor perkaliannya ini, jika faktor perkaliannya atau pembagiannya ini dijumlahkan, ya misalnya tadi jumlah ismi itu 19 bagi 19 1. Jadi 1. Kemudian jumlah kata Allah dalam Al-Quran 2698 dibagi 19 142. Jadi dijumlahkan, jadi hasil pembagian ini, hasil pembagian jumlah ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, hasil dari pembagian dari 19 ini jika dijumlahkan, kalau ismi 1 ya kan 19 bagi 19, Allah 2698 dibagi 19 142. Jadi 1 tambah 142 berarti 143. Ar-Rahman itu 57 dibagi 19 3 berarti 146 ya kan? Ya. Ar-Rahim 6. Nah, sudah berapa? 152. Ternyata 152 bisa juga dibagi 19. Itu berapa? 8. Semuanya bisa dibagi 19. 8. Itu fakta kedua. Kemudian fakta ketiga, jumlah surah dalam Al-Quran 114. Ya. Jumlah surah dalam Al-Quran 114. Tapi yang memiliki bismillah, di awal surah berapa? 113. Nah, jumlah bismillah 113 kan tidak bisa dibagi 19. Ternyata bismillahnya itu dicukupkan dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran jumlahnya 114, itu juga bisa dibagi 19. Jadi hurufnya 19, jumlah dalam Al-Quran 114 kali disebut itu, dan itu bisa dibagi 19, yaitu 6. Ada lagi fakta yang lain. Surah
An-Naml, surah At-Taubah. Jadi surah At-Taubah, di mana surah At-Taubah itu bismillahnya tidak ada. Ya, bismillahnya tidak ada. Kemudian surah An-Naml yang memiliki bismillah 2. Jadi surah At-Taubah yang tidak ada bismillahnya, surah An-Naml yang memiliki 2 bismillah di situ. Jika dihitung dari surah At-Taubah itu surah ke-9 dalam urutan surah, mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf, dan seterusnya. Itu berada pada urutan ke-9 At-Taubah. Kemudian surah An-Naml. Surah An-Naml itu surah yang ke-27. Surah yang ke-27. Nah, kalau kita hitung, kalau dihitung dari 9 ke 27, dari 9 ke 27, maka jumlahnya 19. Coba hitung. Ya. Dari 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi 19. Itu juga sampai sedetail itu diteliti oleh beliau. Kemudian disebutkan lagi fakta-fakta yang lain yang beliau temukan. Bahkan dikatakan oleh beliau, jika angka-angka ini 9, 10, 11 sampai 27 tadi, jika 9, 10, 11 dijumlahkan, 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14, melalui hitungan begitu lagi penjumlahan sampai tahun 26 tambah 27. Kalau dijumlahkan itu berjumlah 342. Nanti kita hitung mulai dari 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 sampai tambah 27, itu jumlahnya 342. Dan ini juga bisa dibagi 19. Berapa? 18. Ya. Jadi macam-macam beliau temukan. Kemudian ada lagi. Jadi kita tambah kasih supaya lebih meyakinkan. Dikatakan juga oleh beliau bahwa letak bagian paling tengah dari Al-Quran. Ya, jadi letak paling tengah dari Al-Quran. Kalau bahasa kita kan pusatnya Al-Quran. Kalau orang Bugis bilang posina Al-Quran. Itu paling tengah. Jadi Al-Quran yang paling tengah itu dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahad. Itu ayat 19. Ada lagi satu surah yang pertama kali turun, surah Al-Alaq. Ya, surah Al-Alaq jumlahnya 5 ayat. Ternyata kalau mau dihitung berapa kata surah Al-Alaq 1 sampai 5,
itu berapa kata? 19 kata. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 19 kata. Dan luar biasanya lagi ditemukan juga jumlah huruf. Tadi kan jumlah kata. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Kan itu satu begitu kan? Jumlah kata. Nah, ditemukan lagi lebih ajaib lagi jumlah huruf dalam surah Al-Alaq 1 sampai 5 itu jumlahnya 304. Itu jumlahnya 304 dan itu juga bisa dibagi 19, yaitu 16. Jadi 16 kali 19 304. Dan ada lagi, kalau surah Al-Alaq, kita mau hitung di situ sampai akhir surah Al-Alaq, sampai akhir jumlah surah dalam Al-Quran 114. Al-Alaq kan surah ke-96. Surah ke-96. Kalau mau dihitung dari Al-Alaq ke An-Nas, itu jumlahnya 19. Jumlahnya 19. Subhanallah. Dan terakhir sekali, apabila surah ke-96 ini, surah Al-Alaq, jika dijumlahkan sampai ke 114 seperti tadi, 96 tambah 97 tambah 98 tambah 99 sampai tambah 114, maka itu berjumlah 1995. Itu 1995. Dan itu ya, itu juga bisa dibagi 19, ya, yaitu 105. Inilah di antara kemujizatan Al-Quran. Ya, jadi kalau bahasa usulul Qurannya, jadi bahasa ulum tafsirnya, Al-Quran itu kemujizatan. Ya, kalau keajaiban itu mungkin bisa dengan hal yang lain. Misalnya orang bisa terbang, itu ajaib. Itu kalau penempatan bahasa yang tepat itu, kalau keajaiban itu terkesan sifatnya umum. Tapi kalau mukjizat itu hanya tertentu saja. Misalnya Al-Quran, itu mukjizat Al-Quran. Kemudian mukjizat para nabi. Hanya itu saja dua, Al-Quran dan mukjizat. Jadi kata-kata mukjizat ini tidak bisa ditempatkan di tempat yang sebebasnya kita. Kita tidak bisa bebas mengatakan kata mukjizat pada perkara-perkara yang lain. Jadi paling tidak dua saja perkara mukjizat. Mukjizat, kemukjizatan Al-Quran dan mukjizat para nabi dan rasul. Selain itu tidak ada. Tidak boleh digunakan kata mukjizat. Tidak bisa. Ya, makanya dalam ulum tafsir atau ulum Al-Quran memang ada bab khusus itu. I'jazul Quran. I'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Ya, tidak menggunakan ajaibul Quran, enggak. Bukan keajaiban, bukan. Ya. Jadi ini adalah bagian dari kemukjizatan Al-Quran yang mana kalau merujuk pada
dasar Syekh peneliti ini Rashad Khalifah. Ya, Rashad Khalifah ini yang meneliti berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, itu alaiha 19. Memang kalau meneliti atau menafsirkan ayat yang beliau kaji ini, ya memang isinya 19 itu 19 malaikat. Itu dalam tafsir. Dalam tafsir itu yang dimaksud 19 malaikat. Tapi beliau tidak melihat dari aspek itu, beliau lebih menekankan pada aspek ya angkanya, tidak melihat konten jumlah apa yang dijumlahkan, bukan. Tapi angkanya kemudian dikaitkan dengan kata-kata lain dalam hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, jadi setelah kita bahas huruf ba, kemudian alif yang tidak tertulis, nah, sekarang kita masuk pada huruf sin. Ya, karena ini kalau Nabi Isa alaihissalam kan dalam hadis disebutkan sana'ullah, ya kan? Jadi sin itu sana'ullah. Ya, puji-pujian kepada Allah atau pengagungan kepada Allah. Nah, ada satu pandangan mengenai apa makna ya dari huruf sin itu dalam bismi, khususnya dalam bismi. Huruf sin memiliki 3 gerigi. Ya bayang 3 gerigi. Jadi kalau kita menulis huruf sin itu memang harus dikasih 3. Ya kan ada juga ada langsung lurus saja, itu menandakan 3. Kata ulama tetap harus kita munculkan itu karena itu ada makna. Jadi ada makna tersendiri itu. Kenapa ada 3 geriginya itu? Salah di antara ulama memahami. Ini banyak pemahaman. Ya, kalau dari aspek ulama sufi itu melihat 3 itu menunjukkan syariat, hakikat, ma'rifat. Itu kalau bahasa tasawuf. Tapi kita tidak bahas. Ya, itu ada yang melihat sampai di situ. Nah, ada juga, dan ini yang paling yang ada betul-betul hubungannya, ya, erat sekali keterkaitan, mulai dari ba, sin, mim, dan Allah. Bismillah. Jadi sin memiliki 3 geri. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini ada 3 hal yang perlu kita miliki. Ya, dalam kehidupan ini ada 3 hal yang perlu kita miliki kalau mau selamat. Kalau mau selamat. Yang pertama yaitu al-iman. Iman. Itu satu. Jadi kalau mau selamat harus memiliki iman. Yang kedua, Islam. Atau dibaca Islam, iman. Kemudian yang ketiga, akhlak. Jadi 3 ini. Jadi huruf sin memiliki 3 gerigi. Ini menunjukkan inti ajaran syariat Islam. Ya, Islam, iman, akhlak. Atau dalam bahasa hadisnya, Islam, iman, ihsan. Itu yang kalau mau
keserasiannya, kalau keserasiannya 3 I. Islam, iman, ihsan. Islam itu syariat. Itu syariat terkait dengan hukum. Kemudian iman itu akidah. Ihsan itu akhlak. Jadi kalau kita ingin selamat, miliki 3 ini. Iya. Jadi kita harus punya keislaman yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Itu perintah Al-Qur'an. Perintah Al-Qur'an. Kalau terkait dengan keislaman kita. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kafah, secara totalitas. Total. Kenapa Allah ingatkan ini? Kenapa Allah ingatkan kita ini semuanya? Kita ini orang-orang yang beriman diminta untuk betul-betul berislam totalitas. Kenapa? Karena ada sebagian di antara kita ini faktanya ketika berislam setengah-setengah. Satu contoh. Ini fakta yang kita terkait dengan bulan Muharram. Terkait dengan bulan Muharram. Saya masih ingat dulu itu. Bulan Muharram itu betul-betul dijadikan sebagai bulan keramat, bulan pantangan, bulan sial. Dulu itu sangat. Ya pokoknya kalau Muharram itu kesannya keburukan. Itu kesannya. Pokoknya bila Muharram itu sesuatu yang buruk. Makanya dulu itu tidak ada yang kasih nikah anaknya di bulan Muharram. Tidak ada. Dulu tidak ada. Orang tidak berani. Apalagi hari 1 Muharramnya, harinya, misalnya hari Rabu 1 Muharram, maka seluruh hari Rabu dalam 1 tahun ini sudah terlalu. Seluruh hari Rabu dalam 1 tahun dijadikan sebagai hari yang ya, itu hari sial. Itu dulu Pak, itu dulu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ini itu karena berkah dakwah kita ini selalu kita dakwahkan bahwa Muharram ini yang selama ini diyakini, yang selama ini dipahami sebagai bulan sial, bulan pantangan, bulan keramat, ternyata dalam Al-Quran itu semuanya disakti, semuanya ditolak pemahaman itu. Justru Muharram itu adalah bulan yang mulia, ya, minha arba'atul hurum, di antara 12 bulan, mulai dari bulan Muharram sampai Zulhijjah, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Jadi bukan bulan celaka, tapi bulan mulia. Salah satu di antaranya bulan Muharram itu. Nah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah kami di kantor itu, di kantor KUA, alhamdulillah di bulan Muharram ada yang menikah. Bahkan mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian besok lagi ini ada 2 lagi besok menikah. Jadi orang sudah tidak pusing lagi dengan Muharram. Masa bodoh. Kalau tunda-tunda lagi, aduh. Siapa tahu kan ini anak muda ini sudah tidak tahan ini, Bang. Ya jangan dulu bulan Muharram ini. Bilang kau mau bertanggung jawab kan? Kalau mau tunda-tunda lagi nanti selesai Muharram baru nikah. Kalau saya berzina siapa yang bertanggung jawab? Ya, jadi alhamdulillah tidak. Jadi sudah mulai. Nah, tapi ada juga sebagian ya umat kita, saudara kita katanya, kami sudah yakin Ustaz, kami sudah yakin itu bahwa Muharram itu bulan mulia, tapi masih ada takut-takutnya. Nah, ini yang saya maksud, belum totalitas.
Yang namanya totalitas, di antara pemahaman totalitas itu, di samping kita punya keyakinan bahwa Tuhan mulia, buktikan tidak ada apa-apanya. Bahkan ketika kita melakukan misalnya perkawinan, pernikahan di bulan Muharram, justru itu mendatangkan keberkahan. Ya. Jadi sekali lagi kita kembali ke huruf sin tadi. Jadi ternyata huruf sin itu memiliki 3, jadi itu ada 3 makna, bahwa dalam kehidupan ini kalau kita ingin selamat, kita harus mantapkan Islam kita, keimanan kita, dan ihsan, akhlak. Ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Itu tahap pertama. Jadi ketika kita menyembah seakan-akan kita lihat Allah. Pertanyaannya, mampukah kita? Nah, kalau kita tidak mampu, maka ada pilihan kedua, ihsan itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka yakin Allah pasti melihat. Nah, inilah yang standarnya kita yang awam ini. Jadi setiap kali kita beribadah, tanamkan salah satu kunci khusyuk. Sekali lagi, salah satu kunci kekhusyukan dalam salat, terapkan ihsan. Ihsan level 2. Kalau ihsan level 1 kan ini yang memang level tinggi. Tapi kalau kita level 2, terapkan ini. Jadi setiap kali kita ibadah, Allahu Akbar, selalu dalam beribadah, selalu dalam hati kita, Allah saat ini, Allah lihat kita, Allah lihat kita. Itulah ihsan. Dan inilah melahirkan akhlak. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, bahkan semua ibadah, cuma spesifik dalam Al-Quran dikatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Artinya orang bisa berakhlak baik, orang tidak berakhlak buruk karena dia sudah tinggalkan kekejian dan kemungkaran. Itu karena apa? Karena efek dari salatnya. Itu bisa berefek. Salat itu bisa berefek. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan unsur kekhusyukan, yaitu terapkan nilai ihsan dalam hati kita, yaitu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yakinlah bahwa Allah pasti melihat. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira inilah kajian kita malam ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali masih dalam kajian tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi